Shalom, pemirsa yang kami kasihi dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran sekolah Sabat, di mana pada minggu ini kita sudah tiba kepada pelajaran yang ke-6 dengan judul lebih banyak kesaksian tentang Yesus. Pada kesempatan ini ada dua hamba Tuhan yang akan menjadi narasumber kita. Yang pertama adalah Pendeta Muda Ricky Moal. Beliau adalah Gembala Jemaat Pasuruan. Shalom, Pendeta Ricky. Shalom, Pendeta Sinu Haji, Pendeta Situmeang. Terima kasih. Dan narasumber kita yang kedua adalah Pendeta R. Situmeang. Beliau adalah Gembala Jemaat SLA Purwodadi. Shalom, Pendeta Situmeang. Salam, selamat bertemu Pendeta Sinu Haji. Salam, Pendeta Ricky Moal. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, kedua hamba Tuhan ini mereka melayani di distrik Pasuruan. Siaran ini, rekaman sekolah Sabat ini kami sampaikan dari Studio Voice of Seven, Conference Jawa Kawasan Timur, Jalan Tanjung Anom nomor 7, Surabaya. Kerjasama Departemen Sekolah Sabat dan Departemen Komunikasi dari Conference Jawa Kawasan Timur. Bapak Ibu pemirsa yang kami kasihi, kami juga senang melayani Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang perlu didoakan atau ingin belajar Alkitab, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Maka tim kami akan dengan senang hati dapat membantu melayani kebutuhan rohani Bapak Ibu yang kami kasihi. Jadi kita akan belajar bersama-sama untuk pelajaran sekolah Sabat kita, pelajaran yang ke-6 pada minggu ini. Kita akan awali dengan doa buka yang dibawakan Pendeta Muda Ricky Moal. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, penuh dengan kasih dan penuh dengan kemurahan. Kami sangat bersyukur waktu yang baik Tuhan kembali pertemukan. Kami boleh sama-sama belajar menikmati firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat ini. Biarlah hikmat bijaksana, urapan Roh Kudus sorga menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa yang kami kasihi. Kalau kita melihat sedikit pelajaran kelima pada minggu yang lalu, yaitu kesaksian orang Samaria. Bagaimana orang Samaria bersaksi tentang Yesus. Dan dilanjutkan dengan pelajaran kita pada minggu ini adalah lebih banyak lagi kesaksian tentang Yesus. Ayat inti atau ayat hafalan kita terdapat dalam buku Yohanes 12 ayat yang ke-32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yesus tidak hanya menyatakan hal-hal yang menakjubkan tentang dirinya, atau tentang siapa dia, atau tentang siapa yang mengutusnya, atau tentang dari mana dia berasal. Pelajaran kita mengatakan dia juga menunjukkan siapa dirinya melalui tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dia lakukan. Kedua hamba Tuhan narasumber kita pada kesempatan ini akan menjelaskan kesaksian-kesaksian apalagi atau dari siapa yang menyaksikan tentang siapa Yesus dan apa yang dilakukan, dan banyak hal lagi yang akan kita dengarkan pada pembahasan saat ini. Bagian yang pertama, kami memberikan kesempatan kepada Pendeta Muda Ricky Moal untuk memberikan ringkasan pelajaran kita untuk minggu ini. Persilahkan Pendeta Ricky. Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita bisa belajar bersama-sama. Pelajaran minggu ini, sebagaimana judulnya, lebih banyak kesaksian tentang Yesus. Dan cerita ini diawali oleh
cerita dari beberapa orang yang bersaksi, yang menyaksikan tentang Yesus itu sendiri. Bila mana kita lihat pelajaran di hari Minggu, cerita ini diambil dari Yohanes pasal yang ketiga, bagian yang terakhir. Di sana ceritanya adalah bagaimana ada pertanyaan ya, ada tanya jawab, ada interaksi yang terjadi bersama dengan Yohanes Pembaptis di sana. Dari cerita ini, bila mana kita membaca Yohanes pasal 3 mulai ayat yang ke-25 sampai yang ke-36, sebagaimana Sekolah Sabat tuliskan bahwa ada yang tersirat, walaupun mungkin ini tidak tertulis, tapi tersirat bahwa mereka cemburu kepada Yesus, cemburu kepada guru mereka, dan juga cemburu kepada diri mereka sendiri. Nah, dari sini kita belajar tentang apa yang Yohanes Pembaptis katakan, tentang apa yang Yohanes Pembaptis sampaikan. Dan saya pikir ada beberapa pelajaran rohani yang sederhana, yang rasanya sayang kalau kita lewati untuk kita nikmati. Yang pertama adalah dari cerita ini, Yohanes sampaikan bahwa mengenal Yesus itu membawa kepada keselamatan, yaitu bila mana kita menerima kasih karunia-Nya. Jadi yang pertama adalah bagaimana mengenal Yesus itu membawa kepada keselamatan. Lalu dari cerita Yohanes Pembaptis ini pula kita belajar apa yang Yohanes sampaikan, bahwa ia mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Jadi yang kedua, mengenal Yesus itu adalah bekerja bagi Dia. Yang pertama tadi kita melihat bagaimana mengenal Yesus itu membawa kepada keselamatan. Dari Yohanes Pembaptis kita juga belajar pelajaran yang kedua, bahwa mengenal Yesus itu artinya juga bekerja bagi Dia. Lalu pelajaran ketiga yang bisa kita dapatkan dari pelajaran Sekolah Sabat di hari Minggu ini adalah dari Yohanes Pembaptis kita belajar bahwa mengenal Yesus itu menuntun kepada kerendahan hati. Mengenal Yesus menuntun kepada kerendahan hati. Dan inilah yang Yohanes sampaikan. Yohanes 3 ayat yang ke-30 menuliskan bahwa ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jadi dari sini kita melihat bahwa mengenal Yesus itu menuntun kita kepada keselamatan. Dan bila mana kita mengenal Yesus, dari Yohanes Pembaptis kita belajar bahwa kita bekerja bagi Dia. Dan setelah kita mengenal, setelah kita bekerja, setelah itu menuntun kita kepada keselamatan, mengenal Yesus juga membawa kepada kerendahan hati. Kalimat-kalimat seperti, ini saya yang buat, kalau bukan saya, untung saya yang buat ini. Harusnya dalam pelayanan kalimat itu tidak pernah keluar. Karena dari Yohanes Pembaptis kita belajar bahwa dalam pekerjaan ini Yesuslah yang semakin besar, sementara di sisi yang lain kita semakin kecil. Artinya kita tidak perlu terlihat, biarlah Tuhan yang terlihat. Itulah kerendahan hati yang diajarkan dari Yohanes Pembaptis pada hari Minggu. Lalu bila mana kita pergi ke hari berikutnya, pelajaran di hari Senin. Cerita ini ada di Yohanes pasal yang pertama, mulai ayat 32 sampai 36. Dari cerita ini kita melihat bahwa Yohanes sedang menyampaikan Yohanes sedang menyampaikan tentang anak domba itu. Dan dari pelajaran Sekolah Sabat kita belajar bahwa anak domba yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dirujuk dari buku Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7. Seperti anak domba. Jadi ekspresi ini sudah muncul sejak lama, yaitu yang ditulis oleh Yesaya di Yesaya 53 ayat yang ke-7. Lalu cerita berikutnya menunjukkan, kalau kita baca di Yohanes pasal yang pertama mulai ayat 33, ada kalimat begini. Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya,
Inilah cerita bagaimana Yesus Kristus itu. Dan dari sini kita belajar, yang pertama, Yohanes dengan mudah kenal Yesus itu. Kenapa Yohanes bisa dengan mudah mengenal Yesus itu adalah Mesias? Bila mana kita mau bandingkan dengan pemimpin-pemimpin agama ketika itu, Yohanes dengan mudah mengenalnya karena dia punya kepekaan akan firman Tuhan. Dia tahu bahwa apa yang terjadi kepada Yesus, anak domba ini, inilah rujukan dari buku Yesaya pasal 53. Dan dia juga tahu ketika Roh Kudus itu turun. Jadi Yohanes punya kepekaan akan firman Tuhan. Lalu yang kedua, itulah firman Nabi Yesaya tadi tentang anak domba. Dari sini kita dapat pelajaran di hari Senin bahwa kita perlu kepekaan dan kerelaan untuk menurut akan firman Tuhan. Dari cerita bagaimana Yohanes Pembaptis memahami Mesias itu, kita belajar bahwa kita butuh kepekaan. Kita butuh kerelaan untuk menurut firman Tuhan agar kita bisa mengenal Kristus. Kelompok yang lain mungkin saja mereka baca firman Tuhan itu, dan saya yakin mereka pasti baca itu. Tapi tidak ada kepekaan dan kerelaan untuk meyakini, untuk mengimani, untuk menuruti bahwa Yesus itulah benar adalah anak domba itu. Sehingga pada akhirnya tanpa kepekaan dan kerelaan kita untuk menuruti firman Tuhan, kita tidak akan pernah mengenal Yesus Kristus itu. Lalu pelajaran yang berikut di hari Selasa, kita dihadapkan pada dua hal yang kontradiksi, penerimaan dan penolakan. Cerita ini diambil dari Yohanes pasal 6 bagian yang terakhir mulai ayat 51. Tetapi sesungguhnya ini adalah rangkaian cerita dari sepanjang Yohanes pasal 6. Dan rasanya kita perlu melihat keseluruhan ceritanya, membandingkannya sehingga kita bisa dapat pelajaran yang menarik. Bila mana kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 14. Kita lihat di sana ada 5.000 orang yang dikasih makan, dipuaskan secara jasmani. Dan apa yang terjadi setelah puas secara jasmani? Mereka langsung katakan, wah, dia ini benar-benar adalah seorang nabi. Tapi ceritanya berlanjut. Bila mana kita buka Yohanes 6 ayat 66. Ketika Yesus bicara lagi tentang roti kehidupan, tentang firman, tentang makanan rohani, Alkitab katakan banyak di antara mereka yang mundur. Ada beberapa pelajaran menarik yang kita bisa ambil dari cerita ini. Yang pertama, ketika ada roti jasmani, semua datang, semua bicara yang baik. Tetapi ketika ada roti hidup, ada firman Tuhan, ada pekabaran untuk pertobatan yang disampaikan, Alkitab katakan banyak yang undur. Dari sini kita belajar bahwa ketika makanan itu memuaskan jasmani, gampang, mudah rasanya untuk kita berkata yang baik tentang Tuhan. Saya mau ulangi, ketika makanan itu memuaskan jasmani kita, memuaskan kebutuhan jasmani kita, rasanya gampang bagi kita untuk bicara tentang kebaikan Tuhan. Tetapi ketika dihadapkan pada pilihan rohani, pekabaran untuk pertobatan, pekabaran tentang firman Tuhan, dari cerita Yohanes pasal 6 kita belajar tidak semuanya rela dan siap. Dan Alkitab mengatakan justru banyak yang undur. Namun dari cerita ini, di hari Selasa dibawa cerita tentang Simon Petrus. Petrus mengatakan kalimatnya begini, Yohanes 6 mulai ayat 68-69. Tuhan,
kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Dari Petrus kita belajar untuk meyakini bahwa perkataan Tuhan itu benar dan kekal. Bukan hanya ketika kebutuhan jasmani kita terpenuhi, tetapi ketika nasihat-nasihat rohani, panggilan pertobatan itu disampaikan, harusnya kita seperti Petrus yang berani berkata bahwa perkataanmu ini benar dan kekal. Sebagai pertanyaan yang terakhir, di hari Selasa, kenapa Petrus bisa begitu yakin, sementara ada kelompok lain yang undur ketika mendengarkan pekabaran rohani yang mengharapkan pertobatan? Tapi kenapa Petrus bisa begitu yakin? Pelajaran Sekolah Sabat menuliskan dengan jelas, ini semua terjadi karena pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pengalaman berjalan dengan Tuhan mungkin tidak selalu memuaskan jasmani kita. Mungkin tidak selalu memenuhi segala kebutuhan yang kita inginkan. Tapi dari Petrus kita belajar bahwa perjalanan bersama dengan Tuhan itu bisa membuat kita mengenal, bisa membuat kita yakin bahwa firman Tuhan adalah benar dan kekal. Karena sejatinya roti itu bukan hanya memuaskan jasmani kita, tetapi yang utama adalah roti itu menuntun kepada kehidupan yang kekal. Saya pikir demikian Pak Pendeta untuk pelajaran hari Minggu sampai hari Selasa ini. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pendeta Ricky atas ringkasan yang begitu bagus yang sudah kita dengarkan. Ada tadi saya mencatat yang ditekankan oleh Pendeta Ricky adalah perlunya kita memiliki roh kerendahan hati, kepekaan, kerelaan untuk dapat mengenal Yesus. Jadi, apa tujuan kita atau apa motif kita untuk mencari Yesus pun sudah disampaikan. Haruslah untuk mencari kerajaan surga, bukan kebutuhan dunia. Ada satu yang ingin saya tambahkan dalam pelajaran sebelumnya adalah keselamatan hanya datang dari Allah kepada hati yang berserah dalam iman dan ketaatan kepada Yesus. Terima kasih Pendeta Ricky atas bagian pertama yang sudah disimpulkan pelajaran kita minggu ini, dan kita akan melihat lebih jauh lagi, lebih dalam lagi apa yang dimaksudkan untuk pelajaran kita pada minggu ini. Lebih banyak kesaksian tentang Yesus yang akan disampaikan oleh Pendeta Situmayang. Kami persilahkan Pendeta Situmayang. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih juga Pendeta Ricky Moal sudah memberikan pendahuluan dan beberapa isi daripada pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini. Sebagaimana judul kita ini adalah lebih banyak kesaksian tentang Yesus. Nah, kali ini yang luar biasa adalah justru Allah Bapa sendiri yang menjadi saksi siapa Yesus ini. Dan inilah inti daripada Injil Yohanes, yang Yohanes katakan firman ini adalah Logos, dan Logos ini bersama-sama dengan Allah, dan kemudian Logos ini menjadi manusia, tinggal bersama-sama dengan kita, dan Roh Kudus menguatkan apa yang menjadi kesaksian Bapa tentang Yesus ini, bahwa Dia telah diurapi menjadi Mesias melalui baptisannya oleh Yohanes Pembaptis. Jadi saya pikir ini adalah satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa kesaksian tentang siapa Yesus ini justru yang paling kuat menyaksikan tentang Yesus ini adalah Bapa sendiri, Allah sendiri yang mengutus Dia. Dan itu yang dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 36 sampai 38, bahwa
Yesus katakan, aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Kesaksian penting apa? Melebihi daripada kesaksian Yohanes sebagai saksi mata langsung tentang siapa Yesus. Inilah yang dikatakan bahwa Bapa telah mengutusnya dan juga bersaksi tentang dia. Jadi, inilah kekuatan kepercayaan kita tentang Yesus adalah Mesias, dia adalah juru selamat, karena saksinya sendiri adalah yang mengutus dia, yaitu Allah Bapa. Dan ini dikuatkan oleh Matius pasal 3 ayat 17. Termasuk ayat-ayat yang lain, ada beberapa ayat menekankan ini yang berbunyi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Langsung suara ini datang daripada Allah sendiri, dari Bapa sendiri. Jadi, kalau ada orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Mesias, padahal justru Allah sendiri yang menyatakan, mengikrarkan secara terbuka, didengar, disaksikan oleh banyak orang. Inilah anakku yang kukasihi, katanya. Kepadanya lah aku berkenan. Termasuk saudara-saudara sekalian, kita tidak perlu memperdebatkan tentang kemesiasan Yesus. Kata anak pun Allah sendiri yang menyatakan, inilah anakku. Jadi bukan kita manusia yang mengkarang-karang bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan lebih jauh kalau kita perdebatkan, kalau ada anak, ada bapa, berarti ada istri. Tidaklah demikian. Kenapa? Karena Allah sendiri katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan pada saat baptisan Yesus, Bapa dan Roh Kudus bergabung dengan anak untuk menandai peristiwa penting ini. Mereka sama-sama ilahi. Yesus dibaptiskan, ada Bapa di sana, ada Roh Kudus menguatkannya. Dan ketika pelayanan Yesus dimulai, bukan hanya pernyataan Bapa dan Roh Kudus ini yang menjadi kekuatan kepercayaan kita, tetapi saksi mata, saksi pendengaran yang menyaksikan langsung misi daripada Yesus dalam pelayanannya. Dan masalahnya adalah terkadang banyak pemimpin-pemimpin agama yang kurang percaya tentang hal ini, padahal mereka adalah pemimpin-pemimpin agama. Bahkan tadi Pendeta Ricky Moal telah menyatakan banyak juga penolakan-penolakan terhadap dia. Tapi tentu banyak yang menerima juga. Dan kalau ada penolakan-penolakan, pelajaran kita ini menegaskan bahwa ini karena kebutaan rohani mereka. Dari sudut pandang mereka. Ketidakpercayaan mereka itu dilatar belakangi oleh beberapa hal. Contoh, orang-orang Farisi. Mereka juga adalah pemimpin-pemimpin agama. Banyak pertanyaan-pertanyaan mereka, termasuk kepada Yohanes. Tetapi puji Tuhan, Yohanes memberikan jawaban-jawaban yang penting terhadap mereka. Sehingga mereka membawa Nikodemus. Salah satu bukti bagaimana kepercayaan mereka pada akhirnya nyata bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah. Dan pada akhirnya Nikodemus benar-benar percaya kepadanya. Jadi kalau kita lihat bahagian-bahagian terakhir daripada pelajaran kita ini, kalau saya mau simpulkan adalah
bahwa Yohanes Pembaptis bersaksi tentang realitas Mesias sejati yang diutus dari surga. Yesus diutus dari surga. Kesaksian Bapa tentang anaknya bersama dengan kesaksian Allah Roh Kudus sudah paling kuat di atas segala-galanya. Yohanes Pembaptis yang orang-orang hormati bersaksi tentang kebenaran semua kesaksian-kesaksian ini. Dan itulah yang dia tuliskan di dalam kitab Yohanes. Kata-kata Bapa, inilah anakku yang kukasihi, dicatat di dalam firman Tuhan. Di beberapa buku dalam firman Tuhan. Supaya para pembaca-pembaca Alkitab, para pendengar-pendengar, pelajar-pelajar Alkitab di kemudian hari, mereka boleh diyakinkan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah ilahi yang datang daripada Bapa. Jadi, biarlah mata rohani kita buka dengan selebar-lebarnya, sehingga kita akan belajar dari orang-orang yang menolak percaya kepada Yesus, supaya kita juga belajar mempercayai Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau Bapa dari sorga bersaksi tentang Yesus adalah anaknya, putranya, sudah itulah yang menjadi pegangan kita sepanjang masa. Itulah saya kira ringkasan atau kesimpulan yang boleh saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Situmeyang. Tadi sudah disampaikan kepada kita semua bahwa bukan hanya murid-murid atau orang yang ada di dunia, Bapa sendiri pun menyaksikan bahwa Yesus adalah Mesias. Apakah kita masih meragukan akan hal itu? Walaupun pelajaran kita mengatakan sebanyak apapun mujizat yang dibuat oleh Yesus, bahkan membangkitkan orang mati dari kematian seperti Lazarus pun, masih saja ada orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi permasalahannya bukan Yesusnya, tetapi dari manusianya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh kedua hamba Tuhan, perlunya kerendahan hati, kepekaan, kemudian bagaimana kita perlu tuntunan Roh Kudus, supaya kita dapat mengerti dan mengenal akan Yesus sebagai Mesias dalam kehidupan kita, yang akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih kepada kedua hamba Tuhan yang sudah memberikan kesimpulan untuk pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Terima kasih Pendeta Muda Ricky Moal dan Pendeta Ranap Situmeyang atas kesimpulan yang telah dibagikan kepada kita semuanya. Dan kiranya pelajaran kita pada minggu ini dengan kuasa Roh Kudus dapat menjadi berkat bagi kita. Semua pemirsa diberkati setelah menyaksikan diskusi pada kesempatan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan menutup pelajaran sekolah sahabat kita ini dengan doa. Hamba Tuhan Pendeta Situmeyang akan memimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang mulia, ketika kami renungkan pelajaran sekolah sahabat pada kesempatan ini, nyatalah bagi pandangan rohani kami tentang Yesus adalah Mesias yang Tuhan utus sendiri dari sorga, yang menjadi juru selamat penebus kami. Dan kami pun bersyukur oleh karena pelajaran-pelajaran berharga dari orang-orang yang telah melihat langsung, menyaksikan akan kehidupan Yesus dan pelayanannya di masa-masa lalu. Bahkan banyak kesaksian-kesaksian hingga kami saat ini boleh menguatkan kami. Sehingga tidak ada keraguan-raguan bagi kami untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kami, mentaati semua akan perintah-perintahnya, dan menjadikan sahabat yang sejati sampai Tuhan datang. Kiranya pelajaran sekolah sahabat yang sangat penting ini boleh
menjadi berkat bagi kami semua, pemirsa di mana saja berada. Demikian juga dengan para hamba-hamba Tuhan yang sudah meringkaskannya. Bisa saja sangat sederhana kami sampaikan, tetapi Roh Kudus akan menyempurnakan di dalam hati pikiran kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Muda Ricky Moal, Pendeta Ranap Situmeyang, dan terima kasih pemirsa. Sampai ketemu lagi dalam pelajaran Sekolah Sahabat minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya.